Melody menyambut pagi di kelas 12, dengan senyum yang selalu terasa terlalu lebar. Sebuah topeng sempurna untuk menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dadanya. Ia adalah sosok yang ceria dan menjadi pusat perhatian sunyi di sekolah. Menikmati bangku pojok dekat jendela sebagai observatorium pribadinya. Di sanalah ia bisa menyaksikan dunia luar bergerak, merasa terlibat tanpa harus benar-benar menyuarakan isi hatinya. Dari sana pula ia pertama kali menangkap tatapan Raihan, seorang siswa pendiam dari kelas sebelah yang memiliki aura misterius. Raihan memiliki mata setajam kamera dan senyum yang hanya ia tunjukkan pada buku-buku fisika tebalnya, sebuah teka-teki yang menarik perhatian Melody. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan di sekolah, namun terikat oleh benang merah yang tak terlihat. Sebuah frekuensi sunyi yang hanya mereka pahami. Keduanya tidak pernah bertukar kata, tetapi mereka membangun sebuah jembatan komunikasi rahasia yang terbuat dari lirikan mata yang dalam dan isyarat kecil yang penuh makna. Melody ingat betul momen ketika Raihan mulai meninggalkan origami kertas berbentuk burung di meja belajarnya. Sebuah tradisi sunyi yang terasa jauh lebih romantis daripada ribuan kata. Ia membalasnya dengan menyelipkan post-it kecil bergambar not balok di dalam buku fisika Raihan. Sebuah isyarat yang menyatakan bahwa hati mereka berdetak pada ritme yang sama. Mereka jatuh cinta tanpa pernah merangkai satu kalimat lisan pun. Sebuah kisah cinta yang hanya ada dalam dimensi tatapan dan isyarat rahasia. Cinta sejati tak perlu lidah untuk berkata. Ia cukup mata untuk menatap dan hati untuk merasa. Melody mulai menyesuaikan seluruh rutinitasnya demi momen berharga itu. Ia akan sengaja menunggu Raihan keluar dari gerbang sekolah, lalu mereka akan berjalan bersama dalam keheningan yang nyaman. Mereka menikmati suara sepatu yang bergesekan dengan aspal. Sebuah simfoni sederhana yang menenangkan. Di bawah pohon beringin tua di ujung jalan, mereka akan berpisah tanpa menoleh. Masing-masing membawa bekal kehangatan yang cukup untuk menghadapi sisa hari yang membosankan. Raihan adalah tempatnya berlabuh, sebuah dermaga tenang dari gejolak hidup di rumah yang selalu terasa dingin dan penuh tuntutan. Ia merasakan keamanan total di dekat Raihan, ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari orang tuanya yang tenggelam dalam kesibukan finansial. Melody percaya, kisah mereka adalah sebuah melodi indah yang ditulis secara bertahap, menjanjikan klimaks yang megah di akhir semester. Ia mulai merencanakan masa depan kecil mereka, membayangkan kuliah di kota yang sama dan membangun perpustakaan kecil yang nyaman. Ia bahkan mulai rajin belajar fisika, berusaha keras memahami setiap diagram dan rumus yang begitu dicintai Raihan, sebuah upaya untuk mendekat ke dunianya yang rumit. Namun, cinta yang dibangun di atas keheningan seringkali rentan terhadap suara-suara keras dari dunia nyata yang kejam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Raihan menghilang. Origami burung di meja Melody berhenti datang, loker Raihan terkunci rapat, dan bangku pojoknya di kantin tetap kosong selama berhari-hari. Keheningan yang sebelumnya hangat, kini berubah dingin dan mencekik. Sebuah kehampaan brutal yang datang tanpa aba-aba. Melody menunggu dengan gigih. Ia menunggu di gerbang sekolah hingga senja, menunggu di bawah pohon beringin hingga gelap, menunggu balasan pada post-it terakhirnya yang bergambar hati. Setiap hari terasa seperti berbulan-bulan. Setiap jam terasa seperti jurang kekosongan yang tak terisi. Ia mulai merangkai ribuan pertanyaan di benaknya. Apakah ia terlalu berani dalam isyaratnya? Apakah ia terlalu terburu-buru dalam perasaannya? Apakah cintanya yang sunyi itu terlalu berat untuk ditanggung Raihan? Ia mencari petunjuk di wajah teman-teman sekelas Raihan, tetapi semua mata hanya memberikan tatapan kasihan yang tersembunyi. Melody merasa seperti seorang konduktor yang ditinggalkan sendirian oleh seluruh orkestranya, memegang tongkat di hadapan keheningan yang mematikan. Rasa kehilangan yang paling kejam adalah yang tidak disertai alasan. Ia datang seperti hujan tiba-tiba yang merenggut semua yang sempat mekar. Ia memberanikan diri mengirimkan pesan ke email Raihan. Sebuah surat panjang yang penuh dengan kerinduan, tetapi tanpa satupun tanda tanya. Tidak ada balasan yang datang dari dunia digital itu. 1 minggu berlalu, lalu 2 minggu, dan Melody berhenti tersenyum lebar. Topengnya pecah, menyisakan wajah yang dipenuhi kelelahan dan kebingungan yang tak terhindarkan. Guru kelas Raihan, seorang pria tua yang dikenal bijaksana, akhirnya memanggil Melody ke kantor setelah jam pelajaran usai. Di sana, di tengah tumpukan buku dan aroma kertas tua yang familiar, Melody menerima kebenaran yang paling menyakitkan dan mengejutkan. Raihan tidak lari dari komitmen mereka.
Raihan tidak bosan dengan keheningan mereka. Raihan hanya mengikuti takdir yang jauh lebih cepat daripada yang mereka rencanakan. Guru itu menjelaskan, dengan suara yang bergetar menahan kesedihan, bahwa Raihan telah pergi keluar kota untuk menjalani perawatan kesehatan yang sangat mendesak. Dan tiba-tiba, sebuah kondisi langka yang sudah lama ia sembunyikan, sebuah rahasia besar yang ia bawa sendiri dalam keheningan. Melody menyadari bahwa kondisi itu memberinya sedikit waktu, dan Raihan memilih menghabiskan sisa waktunya untuknya, tanpa pernah membebaninya. Keheningan Raihan adalah bentuk perlindungan, sebuah upaya tulus untuk memberikan Melody memori terindah tanpa beban perpisahan yang menyakitkan. Ia tidak sanggup mengucapkan kata perpisahan, karena kata itu akan menjadi bom yang menghancurkan semua keindahan yang telah mereka bangun. Kita adalah ironi yang dipertemukan, dua garis sejajar yang dipaksa berpotongan oleh takdir yang usil. Melody memejamkan mata, merasakan kepedihan yang menusuk tajam, memahami bahwa kepergian Raihan adalah deklarasi cinta yang paling tulus dan paling tragis. Dia pulang ke rumah, melihat kembali semua origami burung dan post-it note balok yang ia kumpulkan di kotak kayu kecilnya. Setiap lipatan kertas itu kini terasa seperti sebuah fragmen melodi yang tidak pernah selesai dimainkan. Melody akhirnya mengerti mengapa Raihan begitu mencintai fisika. Dia mencoba memahami hukum alam semesta yang begitu kejam dalam memberikan batas waktu. Ia adalah seorang musisi yang lagunya terputus di nada paling indah. Sebelum klimaks yang dijanjikan sempat tercipta, semua telah berlalu. Namun bekasnya tinggal di dalam hati, seperti lumut di batu. Melody tidak lagi menunggu di bawah pohon beringin yang sepi. Ia kembali duduk di bangku pojoknya, tetapi pandangannya kini tertuju ke dalam, ke ruang sunyi yang ditempati Raihan. Ia mulai merangkai ulang kisah mereka, menyusun kembali fragmen. Fragmen keheningan menjadi sebuah mahakarya yang utuh dalam ingatannya. Melody tidak lagi menangis, ia hanya hidup dengan rasa sakit mendalam yang adalah bukti nyata dari cinta yang pernah ada. Ia akan membawa melodi yang terputus ini, menjadikannya kekuatan untuk menghadapi setiap akhir yang tiba-tiba dalam hidupnya. Ia tahu, di suatu tempat di luar sana, Raihan masih mendengarkan not-not sunyi yang ia kirimkan melalui angin. Cinta mereka tidak pernah selesai, hanya berganti frekuensi, menjadi sebuah keheningan abadi yang akan tinggal selamanya dalam dirinya. Ini adalah akhir yang tidak terduga, sebuah melodi yang berhenti di tengah jalan, tetapi gema keindahannya akan tetap tinggal selamanya.